Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik di seluruh penjuru negeri. Selamat datang di podcast Edu Inovasi. Tempat kita berbagi ide dan inspirasi tentang pendidikan dasar yang bermakna dan tentunya berkarakter. Iya, alhamdulillah senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Saya Mustaina Mustari. Dan saya Merianti Mansur. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu model desain pembelajaran yang sangat relevan untuk guru sekolah dasar. Kita pula akan mengupas tuntas bagaimana sih penerapannya dalam pembelajaran IPS dan PPKN yang menyenangkan serta membentuk karakter, yaitu model ADDIE. Iya, dan tentunya kita tidak sendiri karena pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa kompeten dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Benar sekali, Bu Mustaina. Narasumber pertama kita ada seorang bapak, seorang akademisi reflektif yang sangat mendalami landasan teori pembelajaran. Ada Bapak Yahya Muhaimin sudah bergabung bersama kita di kesempatan hari ini. Selamat datang Pak Yahya. Terima kasih Bu Merianti dan Bu Mustaina. Sangat senang bisa bergabung dalam podcast kali ini. Iya, berikutnya sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Ibu Triasni Wardani. Beliau ini adalah praktisi senior yang inspiratif dan penuh pengalaman di dunia nyata kelas. Selamat datang Ibu Triasni. Terima kasih Ibu Mustaina, senang sekali berbagi di sini. Oke. Narasumber kita selanjutnya tidak kalah menariknya, tidak kalah kerennya, tidak kalah gantengnya. Ada guru yang dikenal sangat dinamis dan selalu penuh ide kreatif. Ada Bapak Firman sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat datang Pak Firman. Halo juga Ibu Merianti Mansur dan Ibu Mustaina, senang bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang terakhir juga bersama kita pada kesempatan ini ada Ibu Hamni. Beliau ini adalah sosok yang sangat sistematis dan analitis dalam merancang evaluasi pembelajaran. Selamat datang Ibu Hamni. Terima kasih, senang bisa bergabung diskusi kali ini. Iya. Baik, dengan narasumber yang begitu hebat, kita mulai saja diskusinya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama ingin saya ajukan ke Pak Yahya mungkin. Pak Yahya, bisa mungkin dijelaskan kepada kami terlebih dahulu, apa sih model IDDIE itu dan mengapa model ini sangat penting untuk diterapkan di tingkat sekolah dasar? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Merianti. Saya kira bahasan yang sangat menarik terkait dengan model IDDI ini merupakan akronim dari 5 tahap dalam proses pengembangan pembelajaran, yaitu yang pertama ada analisis, design, ketiga development, keempat implementation, dan kelima itu ada evaluation. IDDI ini bukan sekedar prosedur teknis ya, tapi merupakan kerangka kerja yang sistematis dan bersifat reflektif tentunya. Filosofi dasarnya saya kira sangat selaras dengan semangat kurikulum merdeka saat ini yang memberi ruang tentunya pada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa serta mendorong pembelajaran yang bermakna. Dan juga dalam konteks IPS dan PPKN, IDDI ini sangat relevan karena kedua mata pelajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan juga aspek psikomotor, terutama dalam pembentukan nilai dan karakter. Ya, baik itu demikian dari saya, Ibu Merianti. Wah, penjelasan yang sangat mendalam. Terima kasih Pak Yahya. Sekarang kita akan beralih ke Ibu Triasni nih. Ibu Trias, bagaimana pengalaman Ibu dalam menerapkan tahap analisis dan desain dalam pembelajaran IPS dan PKN? Terima kasih Ibu Mustaina. Baik, saya akan sharing penerapan tahap analisis dan desain dalam pembelajaran IPS dan PPKN.
Pada tahap analisis, saya berusaha menggali siapa siswa saya, bukan dari hasil nilai saja, tetapi dari kebiasaan, latar belakang keluarga, bahkan lingkungan tempat tinggal mereka. Misalnya, ketika mengajar topik keberagaman masyarakat Indonesia, saya sesuaikan pendekatan dengan latar sosial budaya siswa tersebut. Sedangkan pada tahap desain, saya merancang kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti kerja kelompok, musyawarah, atau bermain peran. Nah, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara materi dan karakter. Tetapi dengan memahami konteks siswa, desain pembelajaran bisa lebih membumi dan membekas. Wah, sangat luar biasa ya ulasannya kali ini. Berarti pendekatannya sangat kontekstual dan menyentuh kehidupan nyata siswa ya, Bu Trias. Oke, kita beralih ke narasumber kita berikutnya, ke Pak Firman. Saya ingin menanyakan, bagaimana sih dengan tahap development dan implementation itu? Bapak ini kan dikenal sangat senang mencoba hal-hal yang baru. Silakan, Bapak. Betul sekali, Ibu Merianti. Saya selalu semangat di tahap development ini. Karena di tahap ini kreativitas diuji. Saya mengajak siswa membuat video edukatif tentang kehidupan demokrasi di sekolah atau menggunakan media interaktif seperti game berbasis kuisis untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan di tahap implementation, saya pakai pendekatan proyek. Misalnya, siswa diminta membuat mini proyek, simulasi pemilu kelas, lengkap dengan daftar calon kampanye, dan pemungutan suara. Nah, di situ mereka belajar langsung tentang partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi, bukan hanya tahu, tetapi juga mengalami. Jadi seperti itu. Saya kembalikan. Wah, kreatif dan aplikatif ya Pak. Nah, tentu saja semua itu tidak lengkap tanpa proses evaluasi yang tepat. Sekarang kita ke Ibu Hamni. Bu Hamni, bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam model ADDI ini untuk mata pelajaran IPS dan PKN? Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Mustaina. Iya, baik. Dalam model ADDIE, evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga berlangsung sepanjang proses pembelajaran. Kita mengenalnya sebagai evaluasi formatif dan sumatif. Nah, evaluasi formatif saya lakukan lewat observasi selama diskusi, refleksi siswa, dan juga jurnal harian. Sedangkan untuk evaluasi sumatif, saya kombinasikan antara tes tertulis, presentasi, dan portofolio. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga melibatkan siswa dalam refleksi. Saya sering bertanya pada siswa, apa yang kalian pelajari hari ini? Atau apa yang paling berkesan pelajaran hari ini? Nah, dari sana saya bisa merevisi desain ke depannya. Jadi, kesimpulannya bahwa evaluasi bukan hanya alat ukur, tetapi juga bagian dari pembelajaran itu sendiri. Iya, seperti itu, Bu Mustaina dan Bu Mirianti. Sangat mencerahkan ya penjelasan dari Ibu Hamni ini. Jadi poin penting yang bisa kita ambil di sini bahwa refleksi guru itu sangat esensial. Begitupun juga dengan refleksi siswanya tentunya dalam mengembangkan pembelajaran kita di dalam kelas. Iya, betul sekali. Jadi, kalau dirangkum, ADDI ini memberi kita panduan mulai dari bagaimana memahami siswa, merancang pembelajaran yang bermakna, mengembangkan media yang inovatif, dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif, hingga mengevaluasi secara komprehensif. Ya, benar sekali Bu Mustaina. Sahabat pendidik dimanapun berada, sampailah kita di penghujung episode hari ini. Diskusi kita mengenai model desain pembelajaran ADDIE dalam konteks IPS dan PPKN SD
telah membuka wawasan baru buat kita bahwa pembelajaran itu bukan hanyalah soal bagaimana kita menyampaikan materi kita di dalam kelas, tetapi juga soal bagaimana kita merancang pengalaman belajar yang tentunya bermakna dan bisa membentuk karakter siswa. Iya, benar sekali Ibu Merianti. Dari Pak Yahya, kita belajar pentingnya fondasi teori dan filosofi dalam merancang pembelajaran yang mendalam tentunya. Kemudian dari Ibu Triasni menunjukkan kepada kita bagaimana memahami siswa dengan empati di tahap analisis dan desain. Pak Firman juga sudah menginspirasi kita dengan ide-ide segar dan media yang kreatif. Ibu Hamni mengingatkan kita akan pentingnya refleksi dan evaluasi menyeluruh dalam setiap proses pembelajaran. Tentunya tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita di kesempatan kali ini atas waktu yang sudah diluangkan dan atas pemikirannya. Semoga bisa menjadi penyemangat dan penguat bagi para guru dalam menjalankan tugas mulianya di kelas. Iya, dan tentu saja tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Anda, para pendengar podcast Edu Inovasi yang telah setia menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk berbagi episode ini kepada rekan guru lainnya dan terus ikuti episode kami berikutnya yang akan membahas topik-topik strategis dalam pendidikan dasar. Ya, benar sekali. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Terus semangat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, lebih manusiawi, dan lebih relevan dengan dunia nyata anak-anak kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.